Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Kiai tentang perkataan mereka yang mengatakan bahwa sudah sangat cukup dengan adanya tulisan pakar ahli nasab, 6 ahli nasab dan 26 penguat dari ulama dan pengakuan ulama Nusantara? Tak cukupkah untuk mensahihkan nasab Ba'alwi? Mohon penjelasannya Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, oleh ulama salaf dan khalaf, kita itu diajarkan tidak boleh taklid buta. Yang penting ada diyakini, husnudzon saja. Tidak boleh kalau husnudzonnya ternyata tidak sesuai dengan fakta. Oleh sebab itu, setiap kabar dari selain nas Al-Quran dan hadis sahih itu bisa dikoreksi kebenarannya. Kalau metodenya pencarian fakta kebenaran, maka wajib hukumnya untuk dikoreksi, dicari kebenarannya, divaliditaskan, diverifikasi, betulkah itu? Begitu saudaraku. Apalagi ilmu nasab ini metodenya agak lain dengan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih pakai pendapat melalui ijtihad bisa. Kalau ilmu nasab tidak bisa, karena ilmu nasab itu, kalau nasab bait itu harus melalui akhbar al-qadimah, sehingga harus ada sumber rujukan yang dijadikan referensi, rujukannya harus ada saudaraku. Sehingga Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, la yahillu li ahadin ay ya'khudha bi qaulina ma lam yu'lam min aina akhadnahu. Tidak boleh bagi siapapun mengambil pendapat kami selagi tidak diketahui sumbernya dari mana. Tidak boleh. Itu kata Imam Abu Hanifah. Artinya harus diketahui sumbernya. Tidak taklid buta saudaraku. Antum ini bisa melihat di kitab Tajud Tarajim, perkataannya Imam Abu Hanifah ini di halaman 92, Muskilatul Hidayah jilid 2 halaman 541, A'lamul Muwaffiqin jilid 1 halaman 79. Juga Imam Malik berkata, innama ana basyarun akhta'u wa usibuh. Saya manusia biasa, kata Imam Malik, bisa salah bisa benar. Artinya bisa dikoreksi saudaraku. Terus diteruskan oleh Imam Malik yang mengambil ini dari perkataan Sayyidina Al-Abbas dan Ibnu Mas'ud. Laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun seseorang setelah Nabi perkataannya itu bisa diambil, bisa tidak. Begitu saudaraku. Antum bisa melihat di Al-Jami jilid 2 halaman 91 perkataan Imam Malik ini. Oleh sebab itu harus dikoreksi. 6 nasabah yang telah dituliskan oleh Rabithah Alawiyah semuanya kontradiksi saudaraku. Mulai di awal sampai akhir kontradiksi antara nasabah ini. Sehingga 6 nasabah ini semuanya saling menghantam, sehingga menambah kerungkatan nasabnya para habaib Ba'alawi ini saudaraku. Yang pertama contohnya, mereka mengatakan kata ada nasabah yang mengisbat nasabnya Ba'alawi, yaitu Syekh Muhammad Al-Kadhim Abil Futuh Al-Musawi. Kitabnya bisa dilihat, beliau wafat tahun 880 abad 9 ini. Kitabnya bisa dilihat di An-Nafkhah Al-Ambariyah halaman 52 sampai 53. Tidak ada sama sekali menyebutkan nasabnya kaum habaib ini, mulai dari Ubaidillah sampai kepada masanya Syekh Muhammad Al-Kadhim, tidak ada. Bahkan yang disebutkan itu nasabnya Syarif Abil Jadid, tidak kemana-mana, yang bernama Abdullah. Bahkan Ba'alawi di sana diterangkan oleh Nafkhah Al-Ambariyah, Syekh Muhammad Al-Kadhim, siapa itu Abi Alawi itu, Ba'alawi itu, yaitu Abu Alawi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa
tidak pernah menerangkan nasabnya Ba'alawi Ubaid itu sama sekali, sampai Ubaid Alawi Muhammad, Ubaid Alawi Ali Muhammad Ali, terus tidak ada yang disebutkan di An-Nafhah Al-Ambariyah. Oh, berarti ini rujukan nasabah yang dipakai oleh Rabithah Alawiyah berdusta. Begitu saudaraku. Yang kedua, nasabahnya adalah namanya Sayyid Muhammad bin Husain As-Samarqandi. Beliau wafat ada yang mengatakan 996, ada yang mengatakan 1061. Ini ada di abad 10. Begitu. Kitabnya apa? Tuhfatul Talib. Bisa dicek di halaman 71 sampai 72. Bagaimana beliau mengomentari nasabnya Ba'alawi ini? Qultuh ra'aitu ba'du ta'aliq ma sawwartuhu qala al-muhaqqiqun li hadzal fanni min ahli al-Yaman wal Hadramaut. Apa kitabnya? Kal Imam Ibnu Samurah wal Imam Al-Janadi wal Imam Al-Futuhi fi kitab at-Talkhis ila akhirih. Kalau betul kata-kata kultuh ini perkataan Sayyid Muhammad bin Husain As-Samarqandi, maka ini tidak bisa untuk kitab ini, kitab Tuhfatul Talib ini tidak bisa untuk mengisbat nasabnya Ba'alawi. Kenapa? Karena ini kalau betul, bahkan saya menemukan kitab ini kultuhnya itu perkataannya pentahkiknya begitu. Kalau memang betul ini katanya Sayyid Muhammad bin Husain As-Samarqandi, maka itu tidak mautsukun bihi. Berarti karena ayyara khatta nasabatin mautsupin bihi harusnya. Nah, karena kutubun nasabiyyin al-abdal al-ulama al-thiqat yang bisa dibuat acuhan sebuah tulisan kitab nasab itu harus al-abdal dan al-thiqat. Ini tidak sikoh. Contohnya nasab yang dijadikan rujukan dalam Ba'dut Ta'aliq min ahli Yaman wal Hadramaut yang dicatat oleh Syekh Muhammad bin Husain As-Samarqandi ini, katanya satu, kitabnya Ibnu Samurah. Setelah dicek itu tidak ada sama sekali. Tabaqat fuqaha Yaman itu hanya menerangkan Ali Al-Qal'i, tidak pernah menerangkan nasabnya Ba'alawi mulai di Ubaidillah sampai ke bawah, tidak ada. Tidak pernah dijelaskan oleh Tabaqat fuqaha Yaman. Itu satu. Bisa dicek itu di Tabaqat fuqaha Yaman. Yang kedua, Imam Al-Janadi. Imam Al-Janadi pun juga tidak pernah menceritakan, ini bukan kitab tarikh, bukan kitab nasab, tidak pernah menceritakan nasabnya Ba'alawi, hanya menceritakan nasabnya Abil Hasan, nasabnya Syarif Abil Jadid, dan menerangkan tentang kesyarifannya Abu Alawi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Tidak pernah menerangkan begitu. Sehingga kalau Imam Talkhisil Iwajinya datanya terbakar mulai di abad 9. Oh, berarti ini kalau betul memang perkataannya Syed Muhammad bin Husain As-Samarqandi, maka itu tidak mautsukin bihi, sehingga tidak bisa diamalkan. Karena tidak mautsukin bihi, tidak bisa dibuat landasan untuk mengisbat nasabnya Ba'alawi. Begitu saudaraku. Karena Ibnu Samurah tidak terbukti, data Imam Janadi juga tidak terbukti, Talkhisil Iwajinya juga tidak terbukti. Yang ketiga, yaitu katanya an-nasabah, yaitu Sayyid Damin bin Syurqum. Beliau wafat tahun 1090, abad 11. Bisa dilihat di jilid 3 halaman 90. Dilihat di mabsutotnya di halaman 125. Kitabnya Tuhfatul Azhar wa Zalalul Anhar. Di sana dijelaskan Abdullah ini katanya punya anak 2, Alawi dan Ismail. Padahal data dari Al-Janadi Abdullah itu hanya mempunyai anak yang namanya Jadid. Itu data dari Al-Janadi. Juga data dari An-Nafhah Al-Ambariyah. Nah, terus data yang lain dari Ba'alawi, anaknya adalah 3, yaitu Jadid, Alawi, Basri. Tidak ada yang namanya Ismail. Katanya maksud di sini Sayyid Damin bin Syurqum itu Alawi dan Ismail. Lah, ini berarti kalau seperti ini tidak mengatakan Ubaidillah padahal sudah ada di abad 11, tapi Abdullah, Alawi dan Ismail,
di sini terdapat mukhalafah lil usul, tidak sesuai dengan referensi yang lebih, kitab-kitab yang lebih tua yang menjadi dasar, sehingga terdapat ilso kufar'in bi aslin. Begitu kata ulama nasab di halaman 484 sampai 83, itu termasuk min jihatil inatah, sehingga terdapat adraj, memasukkan data palsu. Lah, nasabah yang seperti ini juga tidak dikatakan mautsuqun bihi, tidak thiqah. Terus yang nomor 4, Murtada Az-Zabidi, katanya mempunyai kitab yang namanya Ar-Raudul Jali. Habib sendiri itu mengatakan, Habib Tahir bin Alawi Al-Haddad mengatakan bahwa kitab Ar-Raudul Jali ini mustahil karya Imam Az-Zabidi, tidak mungkin, ini muhal. Ini hanyalah tulisan Muhammad Hasan Qasim. Begitu. Oh, berarti ini bukan khattun nasabah, sehingga juga tidak mautsuqun bihi, tidak bisa dibuat menisbat nasabnya Ba'alawi kitab Ar-Raudul Jali ini, karena bukan khattun nasabah. Apalagi di kitab Ar-Raudul Jali banyak kesalahan yang begitu luas besar, banyak sekali, tidak terhitung kesalahannya, sehingga ini tidak mautsuqun bihi kitab Ar-Raudul Jali. Sehingga kalau tidak mautsuqun bihi, berarti tidak bisa menisbat nasabnya Ba'alawi. Yang nomor 5, katanya kitabnya Al-Ubaidili. Ternyata setelah tag itu tidak ada. Al-Ubaidili tidak pernah menyebutkan dan tidak pernah punya kitab yang ditulis di dalam kitab Ar-Raudul Jali. Itu tidak ada. Yang keenam, kitab Al-Muqibun karya Mahdi Ar-Raja'i. Nah, kitabnya Al-Mahdi Ar-Raja'i ini berarti karena bertentangan dengan An-Nafkha Al-Ambariyah, bertentangan dengan Tuhfatul Talib, bertentangan dengan kitab yang sudah juga bertentangan, Tuhfatul Azhar wa Zalalul Anhar, apalagi ditarik ke atas pada kitabnya Asy-Syajarah Mubarakah, tambah bertentangan ini. Kitab Al-Muqibun ini karya Imam Mahdi Ar-Raja'i. Kalau kitab ini dibuat penisbat nasab juga tidak sah, karena tidak al-abdal. Karena nasab itu di dalam Rasail fi Ilmil Ansab halaman 103, saudaraku, itu harus kutubun nasabiyyin al-abdal. Apa al-abdal itu? Ada kesenambungan. Bisa dilihat di halaman 69. Ulaikal abdal alladzina, yaitu mereka yatadawalunal musyajjar, yang ada kesenambungan, ada rantai kesenambungan antara musyajjarnya khalfan an salafin, dari bawah ke atas itu ada kesenambungan. Begitu, sehingga mereka nasabah ini sumbernya dari nasabah ini, dari nasabah sampai kepada abad 4 ada kesenambungan. Kalau tidak ada kesambungan, terdapat illatun qadihah, maka tidak diterima. Setiap nasabah yang ternyata setelah diterkoreksi terdapat illatun qadihah, keterputusan riwayat, nah, maka itu kata ulama matrukun, ditinggalkan, harus ditinggalkan. La yu'tabaru, tidak dianggap, wala yuhtajjuh, dan tidak bisa dibuat referensi. Begitu, saudaraku. Terus masalah yang namanya ulama yang mendukung, yang dijadikan referensi sebanyak 26 ulama. Yang pertama, mereka mengatakan Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Allal Al-Husaini, Sayyid Abul Qasim An-Nafad, Al-Faqih Husain bin Ali, Musnadus Syekh Umar bin Sa'id Ad-Dhifari. Sampian bisa dicek di Tarikh Baghdad jilid 3 halaman 18. Sanadnya semua ini palsu, saudaraku. Bisa dicek. Sanad-sanad yang dibuat ini oleh Rumil Abbas, semuanya sanadnya palsu. Yang nomor 5 itu Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Allal, Sayyid Abul Qasim An-Nafad yang dibawa Al-Faqih Husain bin Ali. Nomor 4 Musnadus Syekh Umar bin Sa'id Adh-Dhafari. Semuanya sanadnya setelah dicek ternyata sanadnya palsu. Bisa dicek di Tarikh Baghdad jilid 3 halaman 18. Dan juga bisa dicek di jilid 8 halaman 569. Semuanya itu bisa diperinci, saudaraku. Nah,
Terus yang nomor 5, kitab Imam Al-Janadi. Kitabnya Imam Al-Janadi itu adalah kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Bisa dicek di halaman 2, di jilid 2 halaman 135. Dia menerangkan nasabnya Abil Jadid Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, lalu ada buka kurung tutup kurung di sana, bin Ali sampai kepada Abdullah. Kalau ada tutup kurung buka kurung tutup kurung, kata ulama nasab saudaraku, itu dinamakan suatu nasab yang syubhat. Ingat kata Rasail fi ilmil ansab, wala yasbutu bisyubhat. Nasab itu tidak bisa ditetapkan dengan syubhat. Apa syubhatnya? Bisa dicek di Muqaddimat fi ilmil ansab halaman 49. Wat'ul ismi fi dakhili dairatin aw bainal qausaini isyaratun, itu memberikan isyarah ila annal isma, sungguhnya nama itu qad rufi'ah, telah diangkat, min tariqin, dari jalan, la yusaqu bih, yang tidak bisa dibuat pegangan. Oh, berarti diragukan kalau syubhat. Wala yasbutun nasab bisyubuhat, tidak boleh tetap nasab itu dengan pakai syubhat. Itu nomor 5 kalau pakai Tarikhul Janadi. Terus kalau pakai Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, juga Imam Al-Muhaddis Abil Abbas Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi, antum bisa dicek di halaman 196. Di sana itu menyebutkan hijrahnya Banil Ahdal, juga hijrahnya Ba'alawi. Ba'alawi Habib ini, Habib para Habaib Ba'alawi dengan Banil Ahdal ini hijrahnya bersamaan, yaitu Muhammad bin Sulaiman hijrah bersamaan dengan Ahmad Al-Muhajir, katanya data ini. Tambah rungkat ini karena katanya Imam Abu Muhammad Thayyib bin Abdurrahman Ba'mahramah Al-Hadrami di dalam kitabnya Qiladatun Nahar, bisa dilihat di jilid 6 Sohifah 36, bisa dicek di sana. Dan juga bisa dicek di kitabnya Abil Hasan Ali bin Hasan Al-Khazraji, yaitu kitab Turas A'lamuz Zaman fi Tabaqati A'yanil Yaman, yang menjadi rujukan juga di sini. Di sana dikatakan saudaraku bahwasanya yang namanya Ahmad Al-Muhajir ini hijrahnya bersama Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal, kakeknya Al-Ahdal, dan hijrahnya di sana tahun 540-an. Oh, berarti bukan Ahmad Al-Abah. Begitu, jadi tambah kacau ini rujukannya. Terus yang pakai juga katanya ulama Al-Malikul Abbas bin Ali bin Daud Ar-Rusuli, kitabnya Al-Atawiyah As-Saniyah wal Mawahibil Haniyah, bisa dicek di halaman 46. Ternyata di sini saudaraku juga berdusta karena tidak pernah menerangkan nasabnya para habaib, hanya menerangkan nasabnya Syarif Abil Jadid. Begitu saudaraku. Terus yang dijadikan sumber Jauharus Syafaf karya Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib Al-Ansari, kitab ini tambah kacau, bisa dilihat di halaman 172, bahwa asatirul khurafiyah la yusabbitun nasab. Kalau di Al-Mahajjah dikatakan idza kana al-musbit yusabbitu nasabahu bi aqwalin khurafiyah, perkataan khurafat, dongeng-dongeng, asatirul khurafiyah. Di sini banyak di Jauharus Syafaf ini. Fahadha laisa bimusbitin. Ini tidak bisa dibuat pengisbat nasab juga, bukan pengisbat ini. Tidak bisa juga kitab Al-Jauharus Syafaf ini karena terdapat banyak khurafat, dongeng-dongeng yang tidak sesuai. Yang lain kali saya jelaskan semuanya itu dongeng-dongeng yang bisa dianggap khurafat dan pasti dianggap khurafat itu saudaraku. Dan juga di sini kitab ini berkaitan dengan kitab Al-Burqatul Musyikoh yang membawa Ubaid
kepada Abdullah yang ditaswir nama Ubaidillah, terdapat adraj, memasukkan data palsu, yaitu terdapat manhulun nasab wal manhul la yuhtajju bih. Begitu. Terus pakai Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi itu punya kitab namanya Ad-Daw'ul Lami, bisa dilihat di jilid 5 halaman 59. Nah, dikoreksi. Imam As-Sakhawi ini dapat dari mana ini? Ternyata dapat dari Habib Abdullah di Mekah. Habib Abdullah di Mekah itu mendapatkan dari siapa? Ya, dari Syekh Ali As-Sakran. Oh, berarti ini ada kesenambungannya Ad-Daw'ul Lami perkataan Imam As-Sakhawi ini dengan Syekh Ali As-Sakran, yang terdapat adraj, memasukkan data palsu kepada nasabnya Syarif Abil Jadid, yang mana nasabnya Syarif Abil Jadid ini pun juga terdapat buka kurung tutup kurung yang tidak bisa dibuat hujjah. Begitu, saudaraku. Nah, terus ya, memakai Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitab namanya As-Sabat. Kitab As-Sabat. Dari mana sumbernya Ibnu Hajar Al-Haytami ini? Dari Juz'un Latif Abi Bakar Al-Aidarus. Abi Bakar Al-Aidarus ini sumbernya dari mana? Dari Syekh Ali As-Sakran juga, yang terdapat adraj tadi ya saya jelaskan. Terus pakai Imam Ibnul Imad Al-Hambali, yang mempunyai kitab Sadaratul Zahab fi Ahbariz Zahab. Beliau abad 11, bisa dicek di halaman di jilid 1 halaman 452. Ada mu'arrikh namanya Muhammad Amin bin Fadlullah Al-Muhibbi Ad-Dimyati, punya kitab Khulasatul Asar fi Ainul Qadil Hadi Asyar, bisa dicek di jilid 1 halaman 218. Semua itu sampai ke bawah yang 26. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu karena not ini tidak bisa akan saya tulis di dalam sebuah kitab saja. Ini tidak bisa dibuat hujjah, saudaraku, karena ada kaidah, yaitu apa? La yuhtajju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Banyaknya sumber-sumber sampai 26, jangankan 26, 1 juta pun. La yuhtajju, tidak bisa dibuat hujjah bi kasratil masadir, dengan banyaknya sumber. Idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid, apabila sumbernya itu dari satu sumber saja, yaitu Al-Burqatul Musyiqah, saudaraku. Bisa dicek di Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 85. Begitu, saudaraku. Jadi semua tidak bisa mengisbat nasabnya Ba'alawi. Kalau ulama Nusantara itu hanya memberikan pendapat, mereka bukan nasabah, bukan pengkoreksi, tapi husnudzon dan memberikan pendapat. Kalau pendapat bagaimana? Antum bisa melihat di Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 66. Wa'lam anna ar-ra'ya, ketahuilah sesungguhnya pendapat siapapun, karena bukan nabi, bisa dikoreksi, bisa benar, bisa salah, kata Imam Malik. Wa'lam anna ar-ra'ya, ketahuilah sesungguhnya pendapat, idza kana yubayyinul ma'qul, apabila menyalahi akal, wa yukhaliful usul, beda dengan referensi kitab yang lebih tua yang menjadi dasar, wa yunaqidul usul, wa yukhaliful manqul, beda dengan referensi yang menjadi rujukan, wa yukhaliful usul wa yunaqidul usul, menyalahi kitab yang lebih tua, fa huwa manhulun wal manhul maudhu la yuhtajju bi, tidak bisa dibuat hujjah, saudaraku. Jadi kalau ulama Nusantara itu berpendapat, bukan mengisbat, tidak ada semua itu. Yang 14 mengisbat itu tidak ada, hanya berpendapat. Pendapat mereka tidak bisa dibuat untuk mengisbat nasab Ba'alawi, untuk mensohhikan nasab Ba'alawi. Kenapa? Wa'lam anna ra'ya idza kana yubayyinul ma'qul wa yukhaliful manqul wa yunaqidul usul fa huwa mawdu'un manhulun la yuhtajju bih. Tidak bisa dibuat hujjah karena mereka memang berlandaskan husnudzan, tidak mengkoreksi. Begitu, saudaraku. Mereka hanyalah pendapat, begitu. Pendapatnya ulama. Maka apabila yubayyinul ma'qul, yukhaliful manqul, tidak sesuai dengan referensi rujukannya, wa yunaqidul usul, tidak sesuai dengan kitab yang lebih tua yang menjadi dasar, maka tidak bisa dibuat hujjah, saudaraku. Dengan ini video yang dengan pesan suara yang kami berikan kepada Anda ini, kitab yang 500 lebih
bisa dipatahkan hanya dengan kurang lebih 20 menit, saudaraku. Terima kasih.